Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Evidia Susanti SPD dari SD Negeri 2 Bandung Tulungagung, Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Kaitannya coaching dengan peran saya di sekolah tentunya tak lepas dari pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Melalui proses coaching ini, guru dapat mengenal murid secara mendalam, kemudian menindaklanjuti dengan memaksimalkan dalam menggali potensi murid dengan menyesuaikan dengan gaya belajarnya sendiri. Pembelajaran sosial emosional atau PSE harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri murid. Proses coaching selaras dengan PSE karena kompetisi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru selama proses coaching dengan murid maupun rekan sejawat. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran melalui praktek coaching dengan penerapan paradigma coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching melalui alur tirta, dan mendengarkan dengan rasa sebagai faktor pendukung terhadap pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin pembelajaran untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan. Satu, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 ini, saya mendapatkan wawasan baru yaitu materi coaching untuk supervisi akademik. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching, sebagaimana Whitmore 2003 ungkapkan, bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Untuk dapat membantu rekan sejawat mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sedangkan kompetensi inti dalam coaching yang harus dimiliki seorang coach adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Proses coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif adalah rasa, yaitu receive, appreciate, summary, and ask. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan ketika akan mempelajari modul 2.3 ini adalah penasaran karena coaching ini adalah hal baru bagi saya. Sebelumnya, saya menganggap coaching adalah sebuah proses yang rumit. Namun, setelah mempelajarinya, saya semakin tertarik. Saya mencoba mengimplementasikan coaching ini bersama murid di kelas dan rekan sejawat di sekolah. Semakin saya berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat
dalam melaksanakan coaching, semakin saya antusias. Karena dari proses coaching tersebut, akhirnya murid dan rekan sejawat dapat menemukan sendiri solusi dari hambatan ataupun masalah yang dihadapi, sehingga dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya semakin optimis dapat mengimplementasikan semua yang saya pelajari pada modul 2.3 ini, tidak hanya di sekolah namun juga lingkungan di mana saya berada. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang sudah baik adalah saya mampu berkolaborasi dan bermitra dengan rekan sesama calon guru penggerak dalam melaksanakan coaching, baik itu ketika saya menjadi coach, coachee, maupun supervisor. Kompetensi saya dalam melaksanakan proses coaching menggunakan alur titah dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa juga semakin meningkat. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang masih perlu diperbaiki dalam melaksanakan coaching bagi saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa saya harus banyak berlatih dengan murid maupun rekan sejawat agar saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot pada waktu proses coaching berlangsung. Dengan pertanyaan berbobot ini, saya akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah maupun hambatan yang dihadapinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri saya sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Selama melaksanakan coaching, saya harus mampu menekan asumsi dan emosi diri sehingga muncul kematangan berpikir dan dapat bertindak sesuai dengan prinsip coaching yang pada akhirnya dapat menghantarkan coachee menemukan sendiri solusi dari hambatan maupun masalah yang dihadapinya. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dengan baik di sekolah? Sebagai pemangku kebijakan, sudah seharusnya kepala sekolah memahami betul bagaimana prinsip coaching dalam melakukan supervisi akademik seharusnya dilaksanakan. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Supervisi yang dilakukan harus mampu menggali dan mengoptimalkan kompetensi profesional yang ada pada diri guru untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajaran yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa dinilai dan seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan. Muncul kecemasan pada guru ketika proses supervisi berlangsung. Hal ini mengakibatkan performa guru tidak maksimal selama dilaksanakan proses supervisi tersebut. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri serta mengoptimalkan kompetensi profesional yang ada pada diri guru untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.
4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dari tantangan yang muncul, alternatif solusi yang dapat diberikan adalah: 1. Melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru saat rapat Dewan Guru. 2. Dengan berbagi praktik baik coaching kepada murid maupun rekan sejawat. Satu, pengalaman masa lalu. Pernah disupervisi kepala sekolah, namun kegiatan tersebut sebatas menjalankan kewajiban tanpa tahu makna dari supervisi tersebut. Kegiatan supervisi yang dilakukan langsung ke bagian observasi tanpa adanya pra-supervisi maupun pasca supervisi. Kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas memberi nilai saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, rangkaian supervisi yang dilakukan harus mampu menggali dan mengoptimalkan kompetensi profesional yang ada pada diri guru untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan. Penerapan supervisi harus sesuai dengan tahapannya, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan coaching bertujuan memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan. Modul 2.2. Pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional atau PSE harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri murid. Proses coaching selaras dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru selama proses coaching dengan murid maupun rekan sejawat. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Dalam mempelajari coaching untuk supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul pendidikan guru penggerak, antara lain: 1. Media online terutama dari YouTube, kompasiana.com, dan guruberbagi.com. Kedua adalah praktik baik dari instruktur dan fasilitator pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, saya dapatkan dari pengajar praktik terutama saat menjalani pendampingan individu. Yang keempat adalah praktik baik rekan sejawat dalam satu lembaga, dan terakhir adalah dari komunitas KKG kecamatan. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.